وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, afwan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala untuk segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di program Tanya Jawab Ramadan, spesial untuk Ramadan di tahun ini. Dan untuk hari ini kita insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk sore hari ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi sebagai suri tauladan kita dalam segala hal. Dan kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya juga kepada orang-orang yang berpegang teguh senantiasa kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita masuk atau membacakan berbagai pertanyaan yang antum berikan nantinya di 081175500606, antum bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, atau bisa langsung menelpon ke nomor tersebut untuk bisa langsung dijawab oleh guru kita nanti insya Allah. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana Masih Bang? tetap sehat? Alhamdulillah. Bang Alhamdulillah. sehat? Khair, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini juga seluruh kaum muslimin diberikan kekuatan juga dan kesehatan, serta disempurnakan juga nanti sampai akhir bisa menjalani ibadah puasa. Kemudian para pemirsa Hasil TV, sebelum kita masuk ke tanya jawab, seperti biasa kita akan dengarkan sedikit mukadimah dari guru kita. Untuk hari ini kita akan bahas apa nih, Ustaz? Insya Allah kita akan berikan kembali motivasi untuk membaca Al-Quran Karim serta fadilah-fadilahnya. Baik, para pemirsa Hasil TV, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan kita dengar bersama, kita akan bahas mengenai Al-Quran, karena memang notabene-nya salah satunya Al-Quran diturunkan itu di bulan suci Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran juga, seperti yang sudah disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita juga. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan simak sedikit mukadimah dari guru kita. Untuk itu tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung mendengarkan kepada guru kita. Kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Hasil TV dimanapun kita berada, bulan Ramadan adalah bulan yudha'af, dilipat gandakan seluruh ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan, dan beragam, bervariasi ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memperbanyak, meningkatkan grafiknya, serta memperbanyak frekuensinya, karena memang bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Kedermawanan Nabi itu meningkat grafiknya ketika datang bulan Ramadan. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan, memberikan iftar, bersedekah, dan seterusnya, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Qur'an. Yaitu pada bulan Ramadan, malaikat Jibril datang turun kepada Nabi SAW pada setiap malam, fayudarisul Quran, dan malaikat Jibril murajaah, mengajarkan Nabi SAW tadarus Al-Quranul Karim. Dan ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan.
sebagaimana ayat yang semua kita hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar syahr ramadan alladzi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Sebagaimana juga Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat, ingin sukses di dunia dan akhirat, satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Maka ihbati fillah rahimakumullah, di antara keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim adalah pertama mendapatkan pahala yang berlipat. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, yang baca satu huruf dia akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harf. Tidaklah kukatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dalam ucapan alif lam mim saja terdapat 3 huruf. Yang 3 huruf itu dikali 10 menjadi 30 pahala. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran akan memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, bacalah oleh kalian akan Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim datang pada hari kiamat memberikan syafaat, penolong bagi orang yang senantiasa membacanya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang kelak di surga Allah. Yuqali sahibul Quran iqra' wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Seorang yang sudah mendapatkan derajat masuk surga kelak akan diperintahkan kepada mereka, iqra' wartaki, baca dan tartilkan Al-Quran dan naiklah. Karena posisimu kelak di surga adalah di mana engkau selesai membaca Al-Quran. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin sering kita menghafal membaca Al-Quran, maka tentu posisi kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran adalah petunjuk, sebagaimana ayat yang kita bacakan, sebenarnya syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Al-Quran adalah petunjuk, hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian berikutnya Al-Quran adalah syifa' lil qulub, penyembuh bagi hati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran sebagai obat wa rahmatun lil mu'min, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara hajrul Quran, orang meninggalkan Al-Quran itu banyak model. Nabi SAW qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini. Maka Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lain mengatakan, di antara bentuk hajjul Quran, kita tidak membacanya, kita tidak mentadaburinya, dan berdasarkan ayat ini kita tidak berobat dengan Al-Quranul Karim. Padahal di antara fungsi Al-Quranul Karim adalah syifa, memberikan penyembuhan dari segala penyakit. Kemudian di antara fadilah Al-Quranul Karim adalah ketika kita membaca Al-Quran di suatu majelis, kita mendapatkan beberapa hal. Di antaranya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dan kasih sayang, wa haffat umul malaikah, malaikat kempakkan sayapnya, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut nama kita satu persatu. Ketika kita duduk di majelis tahsin, duduk di majelis tafsir, duduk mengkaji Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 4 poin di atas. Kemudian berikutnya, kita akan mendapatkan khairiyah, menjadi manusia terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian ahbati fillah rahimakumullah, di antaranya adalah Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi ahlina minan nas, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya punya keluarga dari manusia, di antara mereka adalah ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, senantiasa mentadaburi Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim, sebagian orang mungkin menganggap, banyak terjadi syubhat yang kita dengar, orang menghafal Al-Quran tapi bermaksiat, orang yang hafiz Al-Quran tapi murtad, bahkan sebagian naudzubillah murtad.
Sehingga keluarlah statement mereka, tidak penting di zaman sekarang itu hafal Al-Quran. Apa gunanya? Kalau tidak memahami benar. Dari satu sisi, hafal saja tapi tidak paham benar, itu suatu kekurangan. Tapi dengan hafal saja itu sudah satu kemuliaan. Seperti tadi kita katakan, man qara harfan, barang siapa yang membaca satu huruf mendapatkan 10 pahala. Ini sudah suatu kemuliaan. Tapi tentu benar, yang paling penting daripada itu adalah paham. Ternyata paham saja tidak cukup. Yang paling penting daripada itu adalah mengamalkan apa yang dia fahami daripada Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Utlu ma uhiya ilaik warattil Qur'an tartila faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintah untuk membaca. Tapi juga jangan kita lupakan bahwasanya Allah merintahkan kita untuk memahami. Fala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Fala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Dan juga yang paling penting daripada itu adalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, dan istighfarlah. Istighfar ini amalan. Setelah kita berilmu, setelah kita memahami kandungan daripada ilmu tersebut, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Sehingga Al-Quran itu memang menjadi hujjatun lana, pegangan penolong kita, bukan hujjatun alaina, bukan sebagai bumerang, justru malah menjatuhkan kita. Kita ingat orang yang pertama kali diancam dengan api neraka, bahkan awwalu man tasa'aru bihin nar, yang paling pertama masuk neraka siapa? Di antaranya adalah qari'ul Quran, orang yang hafal Al-Quran tapi liuqal annahu qari, agar suaranya indah, dipuji orang, hafalannya bagus, tahsinnya bagus, hanya sekedar itu saja, na'udzubillah. Tapi kalau niat kita ikhlas membaca Al-Quran, ini kita menjadi makom yang tertinggi, khairiyah, orang terbaik adalah membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau niat kita berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim adalah untuk pujian manusia, ini akan menjadi bumerang. Dan kita ketahui orang-orang yang khawarij, orang-orang yang Masya Allah, tahkiruna salatakum ma'asolatihim, kita merasa rendah bandingkan solat malam kita, bacaan Quran kita dibandingkan mereka. Padahal mereka ahli ibadah, para menghafal Al-Quran. Apa bedanya? Bacaan mereka itu tidak sampai kecuali kerongkongan saja, tidak sampai turun ke hati mereka, hanya sekedar di lisan saja. Maka perlu kita suatu kemuliaan. Tapi mentadabbur Al-Quran itu suatu substansi yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita kejar kuantitas, kita lupakan kualitas. Kita mencari tarawih yang panjang itu suatu kemuliaan, karena memang tarawih Nabi panjang. Tapi jangan hanya sekedar berdiri saja tanpa kita memahami apa yang dibaca oleh imam. Apalagi di sebagian masjid itu sudah dijelaskan satu hari sekian juz. Maka bagi kita yang ingin tarawih, kita baca dahulu. Ini ayat ini bercerita tentang apa sih? Juz sekian ini kurang lebihnya ceritanya tentang apa? Sehingga kita berdiri di belakang imam bukan menghayal, bukan kemana pikiran kita, tapi kita memang sudah punya bahan, sudah punya bacaan, sehingga kita bisa mengikuti bacaan imam, sehingga Al-Quran itu memang bukan hanya sekedar masuk di lisan kita, kerongkongan kita, tapi masuk ke hati kita. Sebagian kaum muslimin kita melihat ketika mereka sholat di belakang imam hanya sekedar mengkritik bacaan imam, tajwid kurang panjang pendeknya. Kalau panjang pendek memang itu fatal. Tapi kalau yang dikritik adalah tebal tipisnya, ini dotnya kurang jelas, ini roknya kurang tebal, ini hanya sekedar itu saja, hanya sekedar mencari kesalahan imam, berarti ada yang salah dari metode pelajaran kita. Yang mana Al-Quran itu petunjuk untuk kita, tapi kita jadikan sebagai, ya memang Al-Quran itu juga musaddiqal lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih, menjadi hakim, menjadi muhaimin. Tapi alangkah baiknya kita jadikan ia sebagai lentera kita untuk kita berjalan daripada kegelapan menuju terang benderang, bukan justru malah kita menjatuhkan yang lain. Apalagi yang berada di depan itu bukan orang sembarangan. Tidak mudah kita, sebagian kaum muslimin kita mendengar ini bacaan imam, dikritik semua. Padahal untuk menjadi seorang imam itu tidak mudah. Kata Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'um li kitabillah.
hendaklah yang menjadi imam itu yang paling pakar tentang Al-Quranul Karim, meskipun dia kecil. Kalau memang dia paling bagus bacaannya, paling paham maknanya, maka kedepankan dia. Ya, karena ini berbicara tentang fikihnya sholat, tentang hukum tajwid dan seterusnya. Apalagi sholat qiyam lail itu memang dicari orang-orang yang seperti kasus Umar bin Khattab, diperintahkan Ubay bin Ka'ab atau yang lainnya untuk memerintahkan sholat. Padahal Umar tentu lebih faqih, tapi dari segi Al-Quran mungkin yang lain. Sehingga ya tidak mudah kita mencela, tidak mudah kita merendahkan, karena Al-Quran ini kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa membuka lembaran Al-Quran. Ya mungkin sebagian kita menganggap belum bisa mengkhatamkan, maka kita cari yang lain. Kita cari tafsirnya, kita cari tahsinnya, sehingga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, barakallahu fik, jazakallahu khairan untuk pendahuluan kita di program Tanya Jawab Ramadan untuk hari ini, yaitu bertema atau bercerita tentang Al-Quran yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan memang ini Al-Quran yang notabene-nya diturunkan di bulan suci Ramadan, itu bisa menjadi pedoman kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, isi-isinya seperti yang sudah disampaikan guru kita. Baik, kita akan izin kepada Ustadz untuk bacakan pertanyaan, Ustadz. Sembari kita juga tunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk bertanya langsung kepada guru kita saat ini. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sepertinya pertanyaan pertama pas ini dengan tema atau yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, ana izin bertanya terkait Al-Quran. Ustadz, apakah tanggal 17 Ramadan itu memang hari diturunkannya Al-Quran? Dan bagaimana di masyarakat kami, yang khususnya di tempatnya nih Ustadz, yang selalu diadakannya acara Nuzulul Quran, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair kepada saudara yang bertanya. Kita memang sudah masuk di 10 kedua, ada momen yang di tengah masyarakat kita beredar, yaitu perayaan Nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Apakah benar Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan? Maka berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala katakan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran Al-Karim diturunkan pada bulan Ramadan, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di ayat yang lain Allah jelaskan secara spesifik, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nabi SAW sudah jelaskan kapan malam Lailatul Qadar itu. Taharraw Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Sehingga berdasarkan ayat di atas dan hadis Nabi, tidak pada 10 pertama, tidak pada 10 kedua, yang ada adalah di 10 ketiga. Dan 10 ketiga ini hanya ada juga di malam-malam ganjil. Dan itu hanya ada juga di malam Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala alam, kita tidak ketahui lagi kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Sebelumnya kita bahas turunnya Al-Quran Al-Karim. Ya. Turunnya Al-Quran itu ada beberapa fase. Pertama dari Lauhil Mahfuz, fi Lauhin Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhin Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz turun ke unzil Al-Quran min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Pada lauhil mahfud turun ke langit dunia, itu jumlatan wahidah, 1 kali 30 juz. Dari langit dunia turun kepada Nabi SAW 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Laula nuzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah kadzalika natabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Orang-orang komplain kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan 1 kali plek, tapi kenapa harus diturunkan mufarrokan? Allah jelaskan kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Agar Allah jelaskan ini, agar Allah kuatkan hatimu, dan Allah turunkan berdasarkan situasi dan kondisi. Maka Allah Ta'ala alam, Al-Quran Al-Karim diturunkan pada malam 10 malam terakhir, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Adapun riwayat yang 17 Ramadan, Allah Ta'ala alam, saya tidak ketahui riwayatnya. Nah, baik.
Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Nah. Untuk nuzul tadi Ustaz. Baik, ala kulli hal, Naam Ustaz. kapanpun itu diturunkan, yang paling penting adalah substansinya. Sebagian orang merayakan ulang tahun, merayakan hari ibu. Terus apa? Kalau kita tetap durhaka sama ibu, tetap kita tidak bertambah bakti kita sama ibu, itu tidak ada gunanya juga. Ini ibu kita. Sama juga Al-Quran. Andai kata itu memang malam 17. Terus apa? Toh sebagian kaum muslimin merayakan malam Nuzul Quran toh diisi dengan nyanyi-nyanyian, diisi dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Yang paling penting itu adalah amalannya, prakteknya kita baca dan kita amalkan, itu yang paling penting. Karena terlalu banyak sejarah peristiwa bersejarah. Belum lagi di Ramadan itu perang Badar terjadi, perang Ramadan. Bahkan negara kita juga merdeka itu terjadi di bulan Ramadan. Terlalu banyak. Tapi yang paling penting itu adalah bukan perayaannya, tapi apa yang kita lakukan, apa hikmah yang bisa kita ambil, apa manfaat yang bisa kita ambil. Itu yang paling penting, dan manfaat yang kita berpengaruh kepada diri kita atau tidak, Allah Ta'ala alam. Taib, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz. Yang paling penting adalah diamalkan isinya Ustaz ya. Betul. Taib, kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Salam, Naam, dengan siapa di mana Bapak? Pak Iwan di Sumatera Barat. Iya, silakan Pak Iwan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ustaz bertanya gini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. semuanya, tahun baru. Naam, silakan Pak. Silakan, Pak. Ya. Salam. Ini ada azan tak bagus Ustaz, tak tepat azannya. Baru kita sholat tetap sama dengan dia, imam juga situ. Kalau imamnya bagus, Pak, ketika dia jadi imam. Ya. Halo Ya, Pak. Azan asyhadu an la ilaha illallah tak betul, itu tak bagus. Bagaimana cerita hukumnya kalau kita ikut dengan dia gitu? Haram atau sah sholat kita? Ketika beliau jadi imam, benar atau salah bacaannya, Pak? Ya, imamnya ada salah juga kadang-kadang. Kemudian azan itu saya betul. Azan itu asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak ada sadu lagi bacanya. Boleh dijelaskan seperti apa, Pak, kesalahannya, Pak? Tidak dibacanya adalah Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah bukan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah katanya. Yang kita lihat begitu. Bagaimana azan itu? Bagaimana itu? Saya ikut sholat nanti sah tidak itu. Saya ragu jadi. Nah itu. Baik. Taib. Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Barat Ustaz. Soal azan nih jadi imam. Nah, barakallahu fikum Pak Iwan yang sudah bertanya dari Sumatera Barat. Ya. Bagaimana hukum azan kalau sekiranya azannya keliru? Tadi Allah Ta'ala alam kita tidak paham bagaimana kekeliruannya, apakah hanya makhrajnya. Memang ada sebagian kaum muslim menganggap azan ini tidak sesuai dengan tajwid. Karena memang lebih kan, semuanya dipanjangin. Ya, karena memang azan tajwid itu hanya berlaku di dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun yang lain, Allah Ta'ala alam sepertinya tidak. Sama juga bahasa Arab kan tidak mungkin kita baca dengan tajwid ya. Dan ala kulli hal azan itu hukumnya sunnah, Pak. Azan itu hukumnya sunnah. Dari kata suatu masjid tidak ada azan, insyaallah tidak ada masalah. Dan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi jangan karena azannya keliru kita tidak berangkat berjamaah. Karena andai kata tidak ada azan, ya kita tetap berangkat ke masjid. Misalnya mic-nya mati, misalnya tidak ada yang azan, waktunya sholat berangkat kita ke masjid sudah. Sholat kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau beliau jadi imam? Apakah bacaannya tepat atau tidak? Ya. Kemudian bacaan ini juga diperkecil lagi. Yang menjadi tolak ukur di sini hanyalah Al-Fatihah saja. Dipersempit lagi. Kesalahan Al-Fatihah apakah jali atau tidak jali? Khafi atau jali? Jali itu pun diperinci lagi. Apakah itu merubah makna atau tidak? Ujungnya nanti ke sana. Kalau tidak sampai merubah makna, andai kata itu memang yang dua dijadikan yang panjang, itu kesalahan yang fatal. Tapi ternyata tidak sampai merubah makna, insyaallah Allah Ta'ala alam tetap sah. Allah Ta'ala alam. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Iwan di Sumatera Barat bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan ternyata ini juga ilmu juga untuk kita bersama. Kesalahan imam ternyata banyak rinciannya Ustaz ya. Ada bagian-bagiannya tidak Jadi langsung tidak bisa 100% langsung disalahkan kalau imamnya keliru.
Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya banyak yang bertanya tentang Al-Quran ini, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah ketika mengimami sholat, itu Nabi pernah membaca Al-Quran dengan qiraat yang diakhiri huruf E, Ustaz, di penghujung ayatnya? Nah, ini sedang Naam. seperti apa ini? Nah, Ustaz. Alhamdulillah, qiraat ya. Qiraat itu metode bacaan. Yaitu ada 7 atau 10 qiraat, ada lagi 14, berarti 4-nya Allah Ta'ala alam. Qiraat yang 10 atau 7 atau 10 itu insyaallah boleh dipakai. Adapun qiraat yang 4 itu qiraat syadzah yang tidak boleh dipakai. Apakah Nabi SAW membaca dengan seperti itu? Iya. Ya, kadang sebagian sahabat mendengar bacaan ya wadduha wal laili idza saja, sabbihisma rabbikal a'la dengan imalah. Nah. Atau ya apa lagi metode yang lain, tohe dan seterusnya, tohe walal akhiratu khair walam yakul lahu kufuwan walam yakul lahu kuf'an. Nah. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya dan seterusnya. Apakah Nabi baca dengan seperti itu? Iya. Apa hikmah daripada turunnya Al-Quran dengan beberapa lahjah, beberapa qiraat? Karena memang di Arab itu banyak logat. Karena seperti kita di Minang bagaimana, di Ocu bagaimana, di Jawa bagaimana, banyak logat, banyak versi. Ditambah sebagian kita sulit kalau menggunakan lahjah seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagian orang sulit alaihim, alaihum. Dan bahkan di Mesir itu masih seperti antum alaihum, masih seperti itu lahjahnya. Sehingga itulah diantara hikmahnya Al-Quran diturunkan berdasarkan bahasa masing-masing, logat masing-masing. Bahkan ada sebagian dalam hadis Nabi SAW ketika bicara dengan kaum yang tidak pakai alif lam, kata Nabi SAW, laisam minam birrim amsiyam fim safar. Tidak ada alif lam. Padahal alaisa minal birri itu bahasa kita. Tapi bahasa mereka semuanya pakai M. Laisam minam birrim. Nah, ada beberapa qiraat kita coba sebutkan di sini. Nah, ada qiraah Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Asim Al-Kufi, ada Hamzah, ada Al-Kisai, ada Abu Ja'far, ada Ya'qub, ada Khalaf Al-Bazzar, dan semua riwayat ini sahih, mutawatir, boleh dipakai dalam sholat. Adapun qiraat yang kita baca itu qiraat Hafs an Asim, qiraah yang sering atau mushaf yang ada di kita. Bagaimana hukumnya apabila imam membaca seperti itu? Allah kulli hal, Allah Ta'ala alam, imam wajib membaca sesuai dengan yang ada di tempat, sehingga tidak menimbulkan konflik, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Memang itu qiraah benar, tapi masyarakat tidak biasa membaca, mendengarkan bacaan seperti itu, maka tidak hikmah apabila kita membaca sesuatu yang berbeda. Bahkan berbicara madhab pun seperti itu. Imam Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, hendaklah kita ajarkan madhab yang tersebar di kaum tersebut. Jangan kita datangkan sesuatu yang baru. Dengan syarat, boleh kita bacakan qiraat seperti itu kepada penuntut ilmu, kepada masyarakat yang kita sudah ajarkan bahwasanya ada loh cara yang lain, ada loh madhab yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kuncinya di sini. Ini kata mungkin imam menjelaskan sebelum sholat atau menjelaskan sebelum kajian kita ternyata ada qiraat yang berbeda, maka ketika itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau serta-merta kita baca dengan riwayat yang berbeda dan menimbulkan fitnah, ini yang perlu kita hindari. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari yang bertanya dan ilmu juga untuk kita bersama. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, salam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Tadi saya nanya sedikit sama Pak Ustaz. Ya. Azan itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kan syahadat. Nah. Ya. Syahadat kita pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tahu syahadat itu sunat, gimana cara itu Ustaz? Orang takut ke masjid jadinya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul.
Yang salah yang mana Pak ya? Itu yang saya tanya ke Pak Ustaz, gimana ceritanya itu? Tidak ada jemaah itu Ustaz. Kalau sunat, bacaan itu tak betul. Yang mana salahnya? Saya bertanya huruf mana yang salah daripada azan yang Bapak katakan tadi? Halo Pak? Halo Pak Iwan? Yang salah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada dalnya, hilangkannya. Nah, Nah, itu saja Pak. tidak ada dal itu Ustaz. Tidak ada dal seperti Gimana apa? cara azan seperti itu? Sudah segini umur saya belum pernah terdengar itu di Mekah tidak seperti itu azan. Di mana tidak ada azan seperti itu. Boleh diulangi lagi Pak, seperti apa Pak? Nah, Pak. Gimana soal kita seperti itu? Azan itu kan kontainer dengan Islam. Apa? Boleh diulangi kesalahannya seperti apa Pak? Nah. Terus saya tanya, apa benar seperti itu? Apa seperti itu? Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Iwan ya. Iya, betul. Dia kehilangan huruf dal katanya. Seperti apa berarti tuh? tidak pakai asyhadu berarti hilang dalnya gitu. Tidak mungkin yang ashul ya dia. Nah, Ashullah, tidak mungkin. Gimana? Bapak tadi mencontohkan asyhadu alla, ada dalnya. nah. Oke, saya tadi bertanya, seperti apa huruf yang keliru? Taib. Apakah ini syahadat itu hukumnya sunnah? Syahadat tidak sunnah. Orang masuk Islam itu dengan syahadat. Yang maksud sunnah di sini adalah hukum azan. Andai kata masjid itu tidak ada azan, tidak berdosa. Kita langsung sholat, tidak pakai azan, tidak pakai iqamah, itu insya Allah tidak ada masalah. Memang ada khilaf para ulama, sebagian mengatakan fardu kifayah. Tapi yang jelas tidak sampai menjadi fardu ain. Andai kata fardu ain, semua kita wajib azan. Nah. Andai kata azan itu wajib, tidak sah sholat kalau tidak pakai azan. Tapi insya Allah tidak ada. Artinya adalah perlu kita rinci lagi seperti apa salahnya. Kedua, andai kata itu salah, muazzin yang tanggung jawab. Bukan jamaah. Jangan karena hurufnya salah, azannya salah, jamaah tidak sholat. Itu tidak ada urusan. Azan itu informasi kita sholat. Andai kata masjid itu tidak azan, tetap kita datang sholat. Karena ini jamnya sholat. Cara solusi kedua, Bapak bisa sampaikan ke pengurus bahwasanya fulan yang azan ini kurang tepat. Biar diganti. Biar kita cari muazin, apalagi muazin itu insya Allah tidak dibayar. Muazin itu tidak dibayar kecuali dia gorim. Kalau memang dia gorim, kita sampaikan ke pengurus ini azannya tidak benar. Tinggal kita bisa diskusi apakah benar tidak benar. Memang tidak benar bacaan azan itu kita juga punya ilmu. Bagaimana kita mengukur standar dia benar atau tidak. Kalau ternyata memang hanya kesalahan sedikit yang itu mungkin hanya dari segi mikrofonnya atau gara pendengaran kita, maka kita berikan uzur di sana. Allah taala alam. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga Pak Iwan dan juga yang mendengar bisa paham dari jawaban Ustadz. Jadi bukan masalah syahadatnya tadi Ustadz ya, tapi masalah bacaannya saja Ustadz ya. Kalau syahadat jelas syahadat itu rukun Islam ya. Kemudian tidak sah dan seterusnya, batal orang kalau kita tidak mengatakan sunnah itu syahadat. Jadi mungkin tolong dipahami yang kita katakan azannya, hukum azannya. Kedua, kalau memang itu salah, bagian mana itu salah? Tadi dikatakan dalnya hilang. Bagaimana cara kita baca dalnya hilang? Ashullah, ashadu Muhammad. Karena memang ashadu pasti ada dalnya. Ya Allah ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallah. Atau mungkin maksud Bapak haknya yang hilang mungkin ya. Asyadu, mungkin haknya yang hilang. Bisa jadi Ustaz. Nah, maka kita tabayun lagi ke beliau, mungkin kurang jelas atau ya perlu dievaluasi. Memang kalau memang seperti itu ya kita tegur saja. Kayaknya tidak mendengar huruf H. Artinya masih bisa kita sampaikan. Ada tabayun, ada kita memberikan konfirmasi apakah benar seperti ini dan kita islah lah seperti itu, kita perbaiki. Jangan karena itu kita tidak datang masjid, ini keliru. Allahu a'lam. Jadi salah kalau nggak datang ke masjid. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan Pak Iwan dan yang mendengar, yang menyaksikan kita untuk saat ini bisa paham dari jawaban Ustaz dan juga nasihat untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikut masih seputar Al-Quran. Sepertinya memang banyak yang berhubungan dengan yang kita bicarakan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya, di bulan Ramadan ini Ustaz, kita kan harus memperbanyak bacaan Al-Quran Ustaz. Nah, apakah kita harus baca terus tanpa mentadaburi Ustaz? Apakah ini dapat pahala atau malah dikurangi karena dengan tidak mentadaburi? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum.
membaca itu dapat pahala 1 huruf dikali 10. Membaca dengan memahami tentu itu lebih tinggi lagi levelnya. Karena berefek kepada jiwa, keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mukmin itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibaca ayat Al-Qur'an, zadat, bertambah grafik keimanannya. Bagaimana bisa bertambah kalau hanya sekedar baca dan kita tidak faham? Nah, bertambah atau berkurang keimanan itu ketika kita memahami apa yang kita baca. Dan yang paling penting itu adalah substansinya itu keimanan, kemudian berbuah kepada amalan. Nah, apakah dengan sekedar membaca saja, menghatamkan berkali-kali dapat pahala? Insya Allah, hitung saja berapa ayat yang kita baca, kalikan 10, insya Allah bertambah. Insya Allah berpahala. Tapi dengan kita membaca satu surat, kita tadaburi, kita pahami, kita amalkan, tentu itu juga suatu kemuliaan. Bahkan ya Nabi SAW itu diturunkan Al-Quran 23 tahun. Para sahabat yang lain ya tidak semuanya hafal Al-Quran 30 juz, tapi semuanya butuh ilmu, butuh seperti kasus Nabi SAW ketika beliau wafat, itu dari wafat dengan penguburan itu ada 2 atau 3 hari. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad ini kecuali seorang rasul, apabila telah berlalu sebelumnya rasul, apakah ketika dia meninggal, apa dia wafat, kalian murtad? Para sahabat mengatakan seakan-akan kami tidak pernah mendengar ini ayat, padahal kami sudah hafal, tapi kami tidak begitu paham mungkin maknanya, kami tidak bisa menghadirkan karena di sini butuh ilmu lagi. Maka itu level pertama kita baca, level berikutnya kita tadabbur, level berikutnya kita amalkan. Allah taala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ana seorang ibu memiliki anak perempuan yang masih sekolah dasar, tapi tidak mau sholat tarawih di rumah ketika ana ajak, dan malah mengajak ana untuk sholat di masjid. Tetapi ana tidak mau karena masjid tersebut imamnya tidak memiliki hafalan Ustaz, hanya surat pendek yang diulang itu-itu saja. Pun masjidnya masih ada sholawat di sela-sela rakaat tarawih. Apa yang harus dilakukan Ustaz untuk bisa sholat bersama anak-anak di rumah, khususnya tarawih? Bapaknya kemana? Bapaknya? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Mungkin anaknya disuruh jadi imam mungkin. Atau anaknya perempuan. Oh, atau anaknya perempuan. Nah, Allah taala alam. Tinggal dipilih-pilih saja. Memang sholat itu ya substansinya adalah khusyuk. Dikata seorang wanita punya hafalan dan dia khusyuk sholat di rumah. Tapi andai kata dia tidak khusyuk karena memang tidak punya hafalan atau karena faktor lain, bertambah imannya ketika dia berangkat ke masjid, berangkat sudah. Dan Allah ta'ala alam, bersolat berjamaah ketika solat tarawih berjamaah itu juga ada pahala lain. Kata Nabi SAW, man sholla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Yang solat tarawih bersama imam sampai witir, sampai selesai, dituliskan baginya solat 1 malam penuh. Dan itu tidak dapat ketika kita solat sendiri. Bagaimana Ustaz? Ayat pendek dan diulang-ulang, tidak ada masalah. Toh insya Allah ya Allah Ta'ala alam, saya lebih suka mungkin ayat pendek tapi selesai daripada ayat panjang tapi gantung. Saya pahami ya? Nah, Ustaz. Sebagian imam ingin tampil Masya Allah, tapi ketika motong ayat tidak tepat. Nah, ini perlu ilmu lagi. Ya, kadang ceritanya gantung itu, rokuk dia Allahu Akbar, kemudian ganti ayat berikutnya. Ini bagi yang paham apanya Ustaz. Makanya mending dia baca ayat pendek juz 30 itu ceritanya selesai. Alhamdulillah, tidak aib. Bahkan subhanallah, Imam Masjidil Haram itu surat pendek itu pun dipotong 2. Seperti Al-Adiyat, hal ataka, apa ayatnya? Wal adiyati dawaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam. Terus innal insana, mulai beliau baca di sini innal insana li rabbih lakanud
Wa inna dimulai bukan seharusnya dibaca di Al-Adiyat, tapi dipotong lagi. Belum lagi surat-surat lain juga dipotong. Artinya adalah tidak aib kita baca juz 30. Jangan katakan itu aib. Apalagi Qul Ahad, datang sahabat Nabi SAW hanya membaca Qul Ahad saja. Ketika dikonfirmasi kenapa? Karena fa inni uhibbullah, saya mencintai surat ini, saya mencintai ini. Kemudian kata Nabi SAW, ya katakan Allah dan Rasul juga mencintaimu karena dia membaca Qul Ahad. Dan Qul Ahad itu apa isinya apa? Tauhid. Qul Ahad itu kata Nabi thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Jangan kita remehkan itu. Ya, sepertiga Al-Quranul Karim. Maka jangan patah semangat kita kalau imamnya baca ayat-ayat pendek. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua hafal itu. Daripada kita baca ayat panjang, ibu tidak paham, ibu tak pernah dengar ayatnya, kemana ini ceritanya nih, ngambang akhirnya. Nah, perlu ke sana lagi. Bagaimana dengan ada selawat? Ya itu urusan mereka. Ibu bisa isi dengan selawat, ibu bisa isi dengan doa, ibu bisa isi dengan baca Al-Quran dan yang lain. Artinya tidak mesti kita ikuti. Artinya insya Allah itu tidak mengurangi pahala sholat tarawih kita. Karena yang paling penting di sini sholatnya, bukan ritual di luar sholatnya. Ya Allah Ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari ibu yang bertanya. Dan juga ini barangkali banyak persoalan dari kaum muslimin yang menemui hal-hal seperti yang ditanyakan ibu ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga untuk kita bersama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Limbo Bujang, Ustaz, Bapak Sugianto. Ini bertanya, Ustaz, bagaimana amal ibadah seseorang kalau bagaimana amal ibadah seseorang kalau amalannya barangkali ini ya, kalau amalannya menyelisihi para sahabat Nabi, Ustaz. Syukron, Ustaz. Bisa diulangi? Bagaimana amal ibadah seseorang kalau iman di sini, kalau imannya menyelisihi iman para sahabat. Syukron, Ustaz. Seperti itu redaksi, Ustaz. Allah Ta'ala, saya tidak paham pertanyaannya. Nah. Terlalu umum. Nah. Bagaimana amalan seseorang apabila imannya menyelisih iman para sahabat? Nah. Allah Ta'ala alam, saya tidak paham. Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan yang bertanya bisa menelpon di 081175500606 biar bisa lebih jelas pertanyaan yang disampaikan dan nanti insya Allah jawabannya juga akan lebih jelas diterima insya Allah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih dari layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, apa hukum anak muda? Nih anak muda ceritanya, Ustaz, sengaja membatalkan puasa. Tapi tidak dijelaskan kenapa batalnya, Ustaz, tapi sengaja membatalkan puasa. Nah, Ustaz. Insyaallah semua kita sudah paham ya. Apa hukum membatalkan puasa dengan sengaja? Tentu dosa besar. Dosa besar. Apakah itu anak muda, apakah itu orang tua? Yang jelas yang membolehkan adalah sahibul a'dzar, yang punya uzur meskipun dia muda. Sakit boleh, musafir boleh meskipun dia muda. Jadi kaidah di sini adalah dia punya uzur atau tidak. Kalau punya uzur, siapapun dia, muda, tua, boleh. Tapi kalau dia tidak punya uzur, mau tua, mau muda, tidak, berdosa besar. Allah Ta'ala. Ini bukan usianya, Ustaz. Tidak berkaitan usia. Kalau bicara muda, kita juga muda. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya barangkali juga anak muda bisa paham dari jawaban Ustaz. Jadi bukan faktor usia untuk batalnya puasa ini atau sengaja membatalkan puasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, memang faktor usia tadi ya. Nah. Mungkin maksudnya adalah kan seharusnya anak muda itu lebih kuat dibandingkan yang tua. Baik. Maka kita katakan ini bukan bicara usia, tapi bicara kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Panggilan iman. Selagi ada iman, selesai. Meskipun dia tua renta, kalau ada iman, meskipun dia anak muda, kalau tidak ada iman, tidak akan sanggup. Maka ini panggilan imam yang meninggalkan, maka dipertanyakan keimanannya. Berdosa besar dia. Allah Ta'ala. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Dari jemaah Al-Hijrah sepertinya pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana alhamdulillah ikut tahsin di Masjid Al-Hijrah. Dan kelompok kami itu mau mengadakan iuran untuk membeli hadiah atau THR untuk ustazah yang mengajar di kelompok kami saja. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Dan ini termasuk riswah bukan Ustaz? Karena di kelompok yang lain juga ada yang mengadakan iuran yang sama. Ada juga yang tidak mengadakan iuran. Jadi
Jadi kalau kelompok yang tidak mengadakan iuran, berarti ustazah yang mengajar di kelompok tersebut tidak mendapat hadiah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum, ini inisiatif yang luar biasa dari murid kepada gurunya memberikan reward hadiah THR karena yang momennya cuma sekali setahun ya. Boleh atau tidak khilaf para ulama tentang hadiyatul ummal, memberikan hadiah kepada seseorang yang melakukan profesinya. Poinnya di sini dia sedang melakukan tugasnya dan dia digaji. Apakah boleh dia menerima hadiah dari orang yang dia layani? Pendapat pertama mengatakan haram mutlakon. Kata Nabi SAW, hadiyatul ummal ghulul. Hadiah Umar itu sogokan, riswah. Dan itu beliau dan kita berdosa. Kenapa? Dia melakukan tugasnya. Dia sudah digaji. Maka andai kata kita memberikan hadiah seperti itu, misalnya ada murid 30 yang memberikan 2-3 orang. Secara tidak langsung dan pasti, ini tidak mungkin kita pungkiri, guru ini akan condong kepada 1-2 orang yang memberikan hadiah tadi. Akan memberikan sifat spesial. Minimal ya tidak jadi marah. Minimal kalau orang tuanya minta izin ya diberikan. Ada ya turun standarnya. Ini akibat hadiah tadi. Memang hadiah ini luar biasa. Cara menaklukkan hati seseorang itu berikan hadiah. Kata Nabi, tahabu. Berikan hadiah kalian akan saling mencintai. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berikan hadiah engkau genggam hatinya. Maka dikhawatirkan dia tidak akan bersifat objektif, dia akan pilih kasih, tebang pilih ketika sebagian memberi, sebagian tidak. Maka guru tadi, kalau itu memang kita mengambil pendapat pertama, maka guru yang tidak mendapatkan tadi akan iri, akan cemburu. Padahal mungkin guru yang tidak mendapatkan ini lebih susah dibandingkan guru ini, karena kebetulan kelompok tahsinnya orang-orang kaya, mewah dia. Misalnya, sementara kaya saya sudah ikhlas, ya, lebih sulit mungkin orang-orang biasa, tua renta, saya lebih ini, tapi ternyata tidak mendapatkan feedback seperti mereka. Ada rasa sedih lah minimal. Maka pendapat pertama mengatakan haram. Pendapat kedua mengatakan dirinci. Andai kata ini petugas daripada pemerintah, artinya misalnya di PNS, BUMN yang sudah digaji oleh pemerintah, maka mereka ini yang masuk larangan Nabi. Tapi andai kata dia tidak digaji oleh pemerintah, karena di sini hadis mengatakan hadiyatul ummal. Ummal di sini petugas yang digaji oleh Baitul Mal, digaji oleh negara. Sementara guru tahsin tidak digaji negara, tidak digaji oleh PNS pemerintah. Maka orang-orang seperti itu mereka dirinci lagi, apakah yayasannya, atasannya membolehkan atau tidak. Andai kata atasannya, ya silakan, itu rezeki kalian, dapat tips itu rezeki kalian. Tapi kalau sekiranya atasan tidak membolehkan, juga tidak boleh. Andai kata atasannya membolehkan, itu diperbolehkan kalau kita mengambil pendapat. Dan insyaallah ta'ala saya lebih condong kepada pendapat kedua, karena kita bukan ummal, bukan digaji pemerintah, kita swasta, gaji kita tidak sebesar pemerintah, dan kebutuhan kita kadang lebih besar, dan pengorbanan kita kadang lebih besar di sekolah-sekolah swasta, guru-guru seperti itu. Maka Allah ta'ala saya lebih condong diperbolehkan. Tapi ada solusi yang bagus. Apa solusinya? Kita sampaikan kepada atasan. Jadi misalnya ada 10 kelompok tahsin yang punya inisiatif itu 5. Kalau hanya 5 ini saja, maka yang dapat 5, yang tidak dapat 5. Maka kita sampaikan kepada pemimpin, kami ada ini dari kelompok-kelompok ini, cobalah ketua ini pimpinan yang bagi rata lah. Jadi sehingga guru yang tidak mengajar dia pun dapat, semuanya dapat. Jadi itu diantara solusinya, kita sampaikan ke atasan, kepala sekolah, kami ada sedikit rezeki, tolong amanah kami ini sampaikan ke semua guru, tolong semuanya dapat. Itu diantara solusinya. Allah Ta'ala. Masya Allah. Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk yang bertanya dari jemaah kita di Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi juga untuk yang punya persoalan seperti ini. Taib, kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Rahmat di Sumsel. Iya, silakan Pak Ahmad di Sumatera Selatan. Pertanyaan kepada Ustaz. Nah, silakan Pak. Ya, pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kalau dalam sholat tarawih itu, misalnya sholat witir, itu kan suratnya 3 surah Fatihah kan? Iya.
ada Falak, ada Anas, ada surat Ikhlas. Itu bagaimana, itu boleh apa bagaimana itu? Baik. Itu saja, Pak. Ya. Yang kedua masalah zakat, Pak, seperti kebun karet, kebun sawit itu zakatnya bagaimana hitungannya, Pak ya? Baik. Iya, Pak. Itu saja, Pak. Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Selatan, Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum kepada Ada dua pertanyaan, Ustaz. Zakat kepada- dan juga tentang tarawih. Nah, Ustaz. Fadal, Ustaz. Barakallahu fikum kepada Pak Rahmat ya Nah. dari Sumatera Selatan yang bertanya pertama tentang sholat witir membaca surat. Tadi beliau mencontohkan 3 kul ya. Nah, Ustaz. Itu istilah kita. Padahal kul itu ada banyak sih. Ada kul kafirun, ada kul uhiya ilayya, itu dalam juga, Ustaz, ya. kul juga dalam surat Al-Jin ya. Kalau muawwidzatain itu cuma 2, ta'awudnya kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ada pula ikhlas nih ya, tentang tauhid. Apakah di dalam tarawih itu kita membaca 3 kul? Allah Ta'ala saya tidak tahu dalilnya seperti itu. Yang kita tahu adalah dalam 3 rakaat tarawih, rakaat pertama kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas saja. Nah, Allah Ta'ala alam sebagian kaum muslimin kita melihat, dan saya butuh ilmu apakah ada riwayat seperti itu, kita membaca 3 kul di rakaat ketiga. Nah. Maka terjadi masalah di sini. Pertama, andai kata kita membaca 3 kul itu rakaat ketiga, apakah itu satu rakaat atau beda rakaat? Andai kata itu dalam ada satu solat atau beda solat, misalnya 2, 1. Kalau sekiranya dalam 3 rakaat ini, maka ini terjadi ketimpangan. Ketimpangannya panjang, kemudian pendek, kemudian panjang lagi. Sementara dalam sholat itu riwayat-riwayat yang ada itu dari panjang, memendek, semuanya. Dari bacaannya, dari rukunya, begitu urutannya Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Kemudian, andai kata itu juga beda rakaat, juga terjadi ketimpangan ya. Mungkin lebih ringan kalau sekiranya rakaatnya berbeda diputus, kemudian ditambah 1 rakaat itu mungkin masih lebih mudah. Tapi Allah Ta'ala dalam riwayat yang kami ketahui itu hanya sekedar membaca Al-Ikhlas saja. Kemudian kedua, tata cara imam tarawih itu perlu ilmu juga kita. Pertama tadi yang pertama lebih panjang dari yang kedua, tidak boleh dibalik. Nah, ini kan perlu ilmu lagi. Potongnya di mana? Ternyata potongnya di sini karena jangan sampai sama. Ternyata ketika potong di sana tidak pas ayatnya. Bagaimana itu solusinya? Dipotong itu tidak pas. Kalau kita paksa potong, akhirnya lebih itu butuh ilmu lagi. Maka solusinya adalah tidak apa-apa kita lebih panjang, nanti ulang lagi. Karena biar dapatin ceritanya itu. Kedua juga tidak boleh ayatnya terulang. Rakaat pertama kita baca Al-Baqarah juz 3. Rakaat kedua Al-Baqarah juz pertama ini tidak boleh, fatal. Karena masih satu surat. Ini kita membawa ngotak-ngatik seperti itu tidak boleh. Begitu pula tidak boleh kita membaca An-Nas kemudian Al-Ikhlas. Satu An-Nas lebih panjang, kedua An-Nas lebih terakhir. Jadi otak-atik seperti itu juga tidak diperbolehkan. Itu dijelaskan dalam Al-Imam Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamilatul Quran. Adab-adab seperti ini juga butuh ilmu kita. Allah ta'ala alam. Baik. Untuk persoalan yang zakat, Ustaz? Untuk zakat ya, tadi ditanyakan zakat karet dan Apa tadi? sawit ya. Sawit, nah, Sawit ya. Itu zakat apa? Allah ta'ala alam seperti ini. Itu zakat mal ya. Zakat harta kita kumpulkan. Kalau sudah sampai 1 nisab 85 gram atau 80 juta, 85 juta, ada khilaf apakah nisab emas, apakah nisab perak. Kalau nisab emas 80 juta, kalau nisab perak 7 juta. Sebagian mengatakan 7 juta, sebagian mengatakan 80 juta, dan saya lebih condong kepada nisab 80 juta. Karena kalau 7 juta itu belum dikatakan kaya. Karena mungkin banyak kaum muslimin yang punya 3 emas, 2 emas saja. Berapa 1 emas sekarang? 1 emas sekarang 3.500.000. 2 emas sudah 7 juta. Nah, berarti dia sudah zakat. Padahal itu Allah Ta'ala saya lebih condong kepada berdasarkan hadis Nabi, zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Yang punya 7 juta, 10 juta masih dalam kategori
ya masih miskin lah, yang punya 80 juta uang mengendap, itu sepertinya yang sudah wajib zakat. Dan tidak masuk zakat pertanian, karena zakat pertanian itu makanan pokok seperti beras, gandum, kurma dan seterusnya. Allah taala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban. Dan juga dari pertanyaan Bapak ya, dari pertanyaan Bapak Rahmat yang ada di Sumatera Selatan, 2 poin pertanyaan mengenai zakat dan juga sholat tarawih tadi. Sholat witir ya. Baik, kita akan lanjut ke satu pertanyaan telepon. Nah, kita coba terima telepon untuk yang terakhir sepertinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Bapak Sardani dari Solo, Sumatera Barat. Nah, Pak Sardani di Solo, Sumatera Barat. Silakan pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kalau kita takziah ke kuburan selain membaca doa keselamatan pada penunggu kubur, apakah doa selain yang bisa kita baca di kuburan Ustaz? Nah, Yang kedua, apakah orang yang tidak melakukan apa bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjur diputus Ustaz ya, untuk yang kedua poinnya seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya, dari Solo. Nah, Sumatera Barat. Ini pertanyaannya yang pertama tadi mengenai takziah baca doa di kuburan Ustaz ya. Doa apa saja apakah setelah membacakan doa untuk mayat atau apa lagi gitu. Kemudian yang kedua tadi tarawih apa witir Ustaz? Mungkin orang yang tidak beribadah di Lailatul Qadar apakah dapat Lailatul Qadar? Nah, seperti itu Ustaz. Allah taala. Baik, fadhal Ustaz. Apa doa yang dibaca ketika hendak masuk kuburan ya? Nabi melarang memang kita ziarah kubur dulu. Jadi memang sebagian orang mengatakan ini orang-orang ini melarang ziarah kubur. Tidak. Nabi kita dulu yang melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu aku pernah larang. Kemudian kata Nabi, ala fazuruha, sudah dinasakh, sudah dianulir hukum pertama, ala fazuruha fa inna tuzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Nah, Nabi sudah jelaskan ziarah kubur ingatkan kematian. Bukan main-main, bukan nyanyi-nyanyi, bukan malah cerita dunia. Ini sebagian kaum muslimin pergi nguburin temannya, dia cerita bicara bisnis. Ini mayat sedang diletakkan ini. Ingat, kita akan diletakkan seperti itu nanti. Apa persiapan kita? Maka begitu pula ketika kita melihat proses pemakaman itu, lihat siapa yang hadir. Ya ada hadir di pojokan sambil merokok, sambil cerita. Tidak ada guna mereka hadir. Karena yang kita butuhkan mereka hadir mendoakan. Apa doa kita? Ya tentu kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya, atau assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah, atau assalamualaikum ahlal kubur, atau kita Allah maghfir lahum, atau kita maghfir lil muslimin li hayy Allah maghfir li hayyina wa mayyitina. Banyak, atau bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah rahmatilah, sebagaimana Nabi SAW di akhir tahun beliau wafat, diperintahkan Nabi SAW pergi malam-malam ke Baqi untuk mendoakan ahli Baqi. Ya artinya kita doakan, karena orang yang sudah meninggal dunia itu tidak ada yang mereka butuhkan kecuali doa daripada orang meninggal, orang yang masih hidup. Sebagian orang mengatakan tidak boleh mendoakan orang yang meninggal. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada yang mengatakan ini fitnah luar biasa. Ya. Sebagian mengatakan, kan kalian mengatakan terputus amalan. Iya, terputus amalan kecuali 3 perkara. Dan masalah doa itu pasti nyampai. Ya, doa itu sebagaimana Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyal iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffaw 'alal iman 'alal Islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ini semuanya doa. Doa ini bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Yang menjadi masalah, kita datang ke kuburan minta doa, minta pahala, minta disampaikan. Mereka butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Seperti ziarah-ziarah kuburan, makam-makam wali, minta rizki, minta, ya memang datangkan rizki bagi masyarakat setempat. Contohnya apa? Ya tentu orang akan beli bunga, dapatlah UMKM masyarakat, akan butuh parkiran, akan butuh jual air minum, akan butuh. Maka ketika dikatakan haram ziarah-ziarah itu tuh yang paling komplain mereka, karena
mematikan pendapatan mereka. Andai kata kuburan ini mendatangkan manfaat bagi orang hidup, tentu masyarakat setempat tadi tidak perlu dia minta ngemis-ngemis ke kita. Ini banyak sekali kita lihat ziarah-ziarah makam itu masyarakat pada minta ke peziarah. Sementara peziarah datang jauh-jauh untuk minta ke mayat. Mereka saja yang minta ke mayat. Nah, ini bukti nyata bahwasanya yang hal seperti ini perlu kita cermati, perlu kita pelajari dengan baik. Datang ke kita ke kuburan, bagi yang mengatakan membaca Al-Quran sampai pahalanya, silakan. Itu pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, silakan. Tapi juga tidak mesti di kuburan kita baca. Ya, kita baca di masjid, kita kirimkan pahalanya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu boleh, silakan. Tapi tidak mesti kita baca di kuburan. Kita datang dalam niat ingin membersihkan, kita datang dalam niat untuk itu, insya Allah seperti itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita meminta, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Allah Ta'ala. Baik, untuk yang Lailatul Qadar tadi, Ustaz. Nah. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan menghidupkan ini umum, baca Quran, sedekah dan seterusnya. Secara garis besar iya. Tapi secara spesifik koma di sini adalah salat. Maka usahakan malam Lailatul Qadar itu kita di masjid melaksanakan salat tarawih, melaksanakan qiyam lail dan seterusnya. Andai kata kita sudah selesai, ya sudah kita rutinkan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah yang lain tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu satu malam yang semua orang menjumpainya. Tak usah khawatir, bapak tidur pun tetap dapat, bapak maksiat pun tetap dapat. Cuman posisi dia mendapat ketika malam Lailatul Qadar itu datang seperti apa? Andai kata dia bermaksiat, maka dapatnya maksiat. Tapi andai kata kita berada di masjid, kita sedang beribadah, maka itu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kata Allah. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Usia kita berapa sekarang? 40, 30, 50. 83 tahun lagi. Apakah ada usia kita 83 tahun lagi? Artinya yang dapatkan satu malam Lailatul Qadar itu beribadah seumur hidup. Dia mendapatkan pahala seperti beribadah seumur hidup. Ya, jadi rugi sekiranya hanya dari 24 jam yang ada kita siapkan di malam hari saja. Siangnya tidur silakan. Ya, kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadar. Dan ibunda kita Aisyah menceritakan Nabi SAW, idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Kencangkan ikat pinggang, bangunkan keluarganya. Jadi jangan sendiri. Kemudian hidupkan malamnya, walaupun siang kita istirahat. Ya, hanya satu malam, dan itu bonus yang Allah berikan hanya ada di dalam umat Islam. Allah Ta'ala alam. Meskipun kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, tapi apa yang sedang kita kerjakan? Andai kata maksiat, maka maksiatlah yang kita dapatkan. Andai kata ibadah, maka ibadah itulah yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu dzalik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari pertanyaan pemirsa kita di Solo, Sumatera Barat tadi. Mudah-mudahan menjadi jawaban dan juga bisa dipahami. Sepertinya itu pertanyaan atau telepon terakhir untuk kesempatan hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup, Ustaz, sedikit nasihat menutup dari Ustaz. Fadhal, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Kebanyakan kaum muslimin sudah kembali membuka lembaran mushaf, sudah kembali perhatian, belajar tahsin, kembali perhatian mentadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, ini suatu kemuliaan yang luar biasa yang mungkin kita tidak dapatkan di luar bulan Ramadan. Maka perlu kita sekiranya mengupgrade ilmu kita. Jangan hanya sekedar baca saja, jangan hanya sekedar khatam saja. Alhamdulillah, itu suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Tapi yang perlu kita upgrade adalah kita pahami maknanya. Yang kita upgrade adalah kita dengarkan kisah-kisahnya. Ini Al-Quran itu isinya kisah. Nabi yang paling banyak disebutkan Nabi Musa. Kisahnya terulang. Subhanallah, bayangkan. Andai kata Bapak Ibu mendengarkan, nonton film lah. Sekali nonton mungkin masih seru. 2 kali sudah tahu alurnya. 3 kali mungkin sudah mulai jenuh. 4 kali sudah mulai bosan. 5 kali sudah. Al-Quran kan berkali-kali kita dengar cerita yang sama, insya Allah tidak ada yang bosan. Nabi Musa kisahnya terulang. Kisah dia membelah lautan, kisah dia melemparkan tongkat jadi ular, kisah terulang dalam sekian ayat, tapi tidak ada yang bosan. Yang kedua adalah
Al-Quran itu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa manusia di dunia ini, boleh kita sayembarakan, siapa manusia di dunia ini yang bisa menghafal dengan hurufnya detail sekian ratus halaman, ya, sekian ratus halaman, sekian ribu kata, sekian ribu alinea. Siapa manusia di dunia yang bisa, buku apapun lah, tidak usah banyak-banyak, kecil saja, bisakah dia menghafal dengan huruf-hurufnya, dengan intonasinya? Karena tidak wakaf tidak itu bahasanya intonasinya, halinianya. Kecuali Al-Quranul Karim, itu mukjizat yang luar biasa. Ditambah kitab-kitab yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, yuharrifunal kalim alladzina yaktubunal kitab bi aidihim. Mereka sudah ganti itu isi kitab mereka. Mereka pun andai kata mereka baca isi kitab mereka sendiri, mereka akan temukan ajaib, kok bisa agama seperti ini. Mohon maaf, Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, di dalamnya terdapat Mazmur, terdapat Taurat, terdapat di Perjanjian Baru, terdapat kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terdapat Injil-Injil yang lain. Tapi siapa dari mereka yang membaca itu dari A sampai Z, ada Kidung Agungnya, ada Salomonya, ada Yesaya, dan seterusnya. Kalau andai kata mereka baca itu kitab, apakah mungkin seorang nabi dikisahkan sesuatu yang tidak baik? Nabi Lut dikisahkan dia disetubui oleh anaknya. David, Nabi Daud, Salomo dikisahkan punya 700 istri, 3.300 selir dan seterusnya. Kemudian dikisahkan, cuman memang tidak dibaca. Jangan sampai kita sama seperti mereka. Kita sudah dijelaskan syariat Islam detail dari A sampai Z. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Selesai. Cuman itu hanya sebagai pajangan, hiasan dinding, hiasan rumah, tapi dibaca, bukan pula dijadikan jimat. Ya, dikata kita baca, kita amalkan, itulah hikmah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa membaca, memahami Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya di kesempatan hari ini. Semoga yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi mengenai tema Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, kita memang bisa memperbanyak bacaan Al-Quran kita, sekaligus mentadaburi dan sekaligus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk antum yang sudah beratensi di 0811-755-0606. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali di jam yang sama hanya di Asil TV, di khusus di bulan suci Ramadan ini dengan guru-guru kita yang lain untuk menjawab berbagai pertanyaan antum seputar Ramadan. Afwan untuk semua salah kata dan kila bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya kita sangat membutuhkan pahala yang sangat besar untuk perbekalan kita menuju kuburan. Dan sebaik-baik amal adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kuburan kita. Ini saya berada di sebuah markas Sunnah Nusantara di bawah bimbingan Al-Ustadz Al-Fadhil Abdullah Mauludi, di mana Masya Allah saya melihat sendiri bagaimana perkembangan di sini dan rencana-rencana yang luar biasa dari markas Sunnah Nusantara ini. Insya Allah di sini akan dijadikan sebagai markas untuk thalabul ilm, para penuntut ilmu yang mendatangkan para masyayikh, para ulama untuk mencetak para dai. Demikian pula di sini ada ma'had untuk santri-santri dan santriwati
Dan banyak lagi Masya Allah daripada masyari' atau rencana-rencana yang Ustadz Maududi akan jalankan di sini, dan tentunya sangat membutuhkan perhatian dari para ikhwah kita, terutama para donatur. Semoga dengan antum memberikan sedikit harta antum pada pembangunan masjid Markas Sunnah Nusantara ini, itu menjadi pahala yang terus mengalir buat antum. Ini pahala besar insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita barokah dalam hidup kita dan keberkahan dan kemudahan juga